Just Talk Wrestling kali ini mau bahas soal Royal Rumble 2024. Kebetulan gue baru aja bisa ngebahas overall dari si Royal Rumble ini. Gue sangat bisa dibilang puas. Matchnya ada 4 dan sorry mana sih matchnya? Matchnya ada 4 dan semuanya overall sih gue puas. Kok kurang ini? Gak apa-apa. Jadi si Royal Rumble 2024 ini mirip kayak kejadian Royal Rumble 2023, dimana kalau tahun ini di Tropicana Field di Florida yang home base dari Thunderdome, salah satu event. Jadi dia ternyata pernah held Royal Rumble 2021 tapi masih Thunderdome, jadi nggak ada orang. Dan kalau lu inget masa-masa itu baru kejadian 3 tahun lalu, men. 2021 itu tuh kayak udah lama banget. Royal Rumble, baliknya Christian, nggak ada penonton, kayaknya lama banget ya masa-masa 2020-2021 itu. Tapi sekarang udah hampir 2 tahun, ada 2 tahun setengah, udah ada banyak orang, udah ada boleh nonton segala macam. Pandemi sudah bisa dibilang sudah usai, Covid tidak pernah ini. Anyway, balik lagi ke Royal Rumble 2021 itu 2023 di San Antonio. Matchnya juga cuma 5. Kenapa gue mau bahas soal ini dulu? Karena skrip atau ritme yang dibuat sama WWE itu sangat jelas. Kalau di tahun 2023 Royal Rumble Men's pertama itu di awal, Bray Wyatt masih ada lagi, Bray Wyatt, terus Women's Champion, terus Royal Rumble Women, dan terakhir Roman Reigns lawan Kevin Owens. Yang kita tahu di ending si Royal Rumble itu ada Sami Zayn betray Roman Reigns di tahun lalu itu. Nah di tahun sekarang Royal Rumble-nya di akhir. Terus kenapa di akhir? Karena menurut gue ini salah satu yang oke sih. Jadi, dan gue selalu bilang ya, gue suka sama kepemimpinan Triple H megang kreatif ini, karena di tiap pay-per-view tuh nggak banyak matchnya. Lu bisa bedain sama Vince lah. Vince tuh di beberapa ini sekarang Royal Rumble bisa 6, Royal Rumble 2, dan matchnya cuma misalnya Royal Rumble 6 nih, ada Royal Rumble ada 2, ada WWE Champion, ada World Heavyweight atau apapun Universal, terus 2 lagi tuh kayak Women's Champion tapi cuma 5 menit atau cuma 4 menit gitu sudah, sama jadi total 5 menit sama entrance, jadi nggak fokus lah. Sementara di Royal Rumble sekarang menurut gue oke banget. Bayley bisa menangin Royal Rumble, dan gue nggak tahu dia bakal lawan Io Sky, tapi dia kalau lawan Rhea Ripley sih oke juga ya, karena Bayley udah sangat bagus dia membawa WWE di era pandemi sama Sasha Banks waktu itu. Gue sih tadinya berharap ada Sasha Banks ya return, cuma enggak. Jade Cargill ada, Naomi balik lagi. Gue sangat seru banget, sedih sih liatnya, kayak Naomi ditepuk tanganin gitu di welcome back itu bagus banget. Ada Jody Grace dari TNA, Forbidden Door. Kenapa gue nggak ngerti kenapa cuma Women's doang. Waktu itu ada Mickie James Women's TNA, sekarang ada Jody Grace. Gue berharap ada dari TNA, tapi main TNA nggak begitu hot sih, tapi nggak tahu lah. Di sini ada beberapa spot yang lucu banget, kayak R-Truth balik, terus si Chelsea Green menurut gue sangat komedik banget, dan itu yang dibutuhin dari WWE sekarang. Nggak cuma serius tapi ada komediknya, ada seru lah pokoknya si Women's ini. Terus ini Fatal 4-Way sama US Champion menurut gue oke banget. Logan Paul kemarin ada podcastnya sama John Cena, bilang kalau lu bisa dibilang next Roman Reigns. Gue suka banget sama Logan Paul, udah give everything buat match ini, bagus banget. Si Fatal 4-Way juga tidak mengecewakan, tapi tidak wah juga ya, tidak sewah yang Fatal 4-Way harusnya jadi gimana ya, menurut gue cukup oke lah. Tapi bisa dibilang di sini kayak
emang spotlightnya dikasih buat Cody Rhodes di Royal Rumble sekarang. Kalau tahun kemarin spotlightnya dikasih buat Roman Reigns storyline, karena storyline Roman Reigns lagi kuat-kuatnya menurut gue. Di tahun sekarang storyline Roman Reigns udah mulai turun, udah nggak seseksi tahun kemarin lagi, karena menurut gue peak puncak dari Bloodline itu tahun kemarin. Roman Reigns lawan Sami Zayn, Roman Reigns lawan Jey Uso, Roman Reigns lawan Cody Rhodes. Dan menurut gue apa yang gue bilang nanti gue bahas soal Cody Rhodes itu, tapi menurut gue peaknya kemarin di situ. Dan setahun sekarang sampai WrestleMania gue yakin Roman Reigns tetap jadi champion. Menurut gue itu cuma jadi transisi aja dalam setahun. WWE pengen lihat gimana sih ada orang-orang selain Roman Reigns yang bisa jadi top dog-nya, karena kalaupun Roman Reigns gak jadi WWE champion lagi atau Universal atau Undisputed apapun lah namanya itu, menurut gue dia bakal bisa ketutup balik kayak layaknya Brock Lesnar lah, bisa balik terus feud sama siapa, orang-orang care sama orang-orang, bisa nge-push kayak gitu-gitu. Dan yang terakhir, tapi gue mulai bosan juga sama Solo Sikoa ya. Gue nggak tahu ke depannya dia kayak gimana. Dan Roman itu mulai kebaca match pasti ada Solo Sikoa, tapi mungkin next feud-nya bisa jadi lawan Solo Sikoa. AJ Styles, Randy Orton, LA Knight, gue sangat menyayangkan sebenarnya mereka nggak ada di Royal Rumble, tapi bisa dibilang bagus juga gitu mereka nggak ada di Royal Rumble. Jadi si Royal Rumble-nya yang sekarang itu fokus murni orang-orang dibilang aktif ya aktif main roster lah. Gue dari dulu sangat suka, ada nggak sih yang ini Andrade, ada semua aktif roster, nggak pakai, gue nggak tahu tahun kemarin deh, tapi tahun sekarang nggak ada yang soalnya di beberapa tahun kebelakang tuh yang udah fight di Royal Rumble-nya udah kayak waktu Brock Lesnar lawan Bobby Lashley apa siapa yang dia kalah terus dia masuk Royal Rumble lagi, terus jadi ke ini kan ke WrestleMania kayak gitu-gitu. Kayak di main roster lu sepi gitu, nggak ada orang-orang, nggak cukup gitu 30. Jadi orang-orang yang udah ada udah bertanding tadi sebelum Royal Rumble nggak ada gitu. Ini banyak banget roster dan gue sangat puas akan itu. Jadi di Royal Rumble banyak dan nggak banyak banget kejutannya mungkin cuma Andrade, nanti gue bahas soal Andrade sedikit. Terus siapa, nggak ada Braun Breaker, nggak begitu ini. Carmelo juga nggak bukan yang gimana gitu, tapi gue sangat suka dan sudah kembali gitu ke terahnya Royal Rumble. Ya udah gitu aktif main roster, nggak ditungguin. Lu mau nungguin siapa? Hulk Hogan, The Rock, siapa gitu yang mau lo tungguin? Si Empang emang udah aktif roster kan, dia bukan. Sebenarnya gue sih ada nungguin MJF ya, tapi dan gue pikir kalau kebiasaan kayak gini nggak bagus jadinya. Dan bener kan jadinya kalau orang tuh banyak banget di Twitter yang wah nggak ada kejutan nih. Nggak, menurut gue Royal Rumble zaman dulu tuh nggak harus kejutan, ya udah aja active main roster di Royal Rumble gitu. Kalaupun mau kejutan, kalaupun mau Forbidden Door yang Triple H nggak suka kata-katanya, tapi menurut gue kata-katanya bagus sih Forbidden Door. Ya bener-bener Forbidden Door aja gitu, AEW Chris Jericho dengan Judas, Kenny Omega, bener gitu, bukan Forbidden Door tapi yang cuman TNA gitu, tapi yang biasa aja, yang maksudnya kalau misalnya indie beneran ini yang hot gitu. Siapa Zack Ryder apa? Matt Riddle, siapa sih namanya? Matt Cardona misalnya kayak gitu lah. Kalau misalnya mau bener-bener Forbidden Door, ya Forbidden Door beneran dibuka betulnya 10 top AEW, 10 top star wrestling saat ini, 5 dari AEW, 3 dari indie, 2 dari New Japan, Will Ospreay kayak gitu-gitu. Tapi sekarang kan kagok ya, jadi udah aja mending main roster, dan gue setuju akan hal ini. Terus balik lagi The Return of Andrade yang ada miss nih menurut gue nih. Pas Andrade balik, dan ini ada di banyak orang komplain soalnya. Jadi pas orang lihat ini siapa ya, gue juga nggak begitu ngeh ini Andrade. Pas Andrade orang-orang pada ngeliat itu pas
ada tulisan harus baca dulu, baru teriak gitu kan, Andrade. Dan sayangnya mereka nggak sehangat sama Naomi. Mungkin Naomi punya relationship lebih baik sama WWE dulu, dan Naomi nggak dipecat, Naomi keluar, Naomi suaminya di situ, Andrade sama sih istrinya di situ juga. Terus Naomi Naomi suaminya di sana, salah satu top starnya di WWE juga, Jimmy Uso. Naomi pernah headline WrestleMania, jadi Women's Champion. Banyak itu karir Naomi, lebih bagus daripada Andrade di WWE. Jadi orang mungkin nggak begitu, gue berharap kayak welcome back gitu sih orang, tapi nggak. Dan rada miss salahnya tuh waktu dia jalan, dia udah buka topeng duluan. Gue sih berharap dia masuk dulu ke ring baru buka topeng. Kalau pas buka topeng tuh kayaknya lebih kelihatan, wah bakal lebih ini banget. Dia buka topeng lagi di jalan kan, udah dibuka dulu doang, jadi kurang sip lah gitu. Tapi overall gue sih dari dulu mengkritik kenapa AEW nggak pakai si Andrade dengan benar. Dia nggak pernah jadi champion apa-apa, feudnya juga dilupakan di AEW cuma karena dia hot aja barang dari WWE gitu. Pas di AEW juga nggak bagus banget. Zaman dia di NXT bagus banget, lawan Gargano, lawan Drew McIntyre, bagus banget si Andrade. Makanya gue merasa Andrade itu salah satu orang yang cocok untuk menjadi karakter Latin. Terahnya dari Eddie Guerrero, Rey Mysterio tuh harusnya Andrade. Kita berharap gitu ya, mudah-mudahan kayak gitulah. Dan Cody Rhodes finalnya sama si Empang. Sebenarnya sih gue udah nebak ya. Banyak banget orang yang kenapa, biasa fans si Empang bilang kenapa nggak si Empang. Menurut gue mau si Empang mau Cody Rhodes sama aja sih yang menang. Toh gue yakin juga si Empang Elimination Chamber bakalan dapet title shot Seth Rollins gitu di WrestleMania. Dan gue sih yakin Seth Rollins, si Empang Night 1, Roman Reigns, Cody Rhodes Night 2 main eventnya. Atau ya kalau bisa berubah, nggak tahu jadi Women's atau nggak tahu jadi apa. Tapi gue rasa sih bagus karena gue udah tahu kalau Cody Rhodes bakal menang. Soalnya waktu Cody Rhodes masuk, Michael Cole bilang terakhir back to back Royal Rumble itu Stone Cold di 97 98. Jadi kayak udah ada hint kayaknya dia bakal menang nih. Dan dia jadi orang pertama dari 98 25 tahun jadi orang pertama yang menang Royal Rumble 2 kali back to back. Banyak orang menang, Stone Cold 3, John Cena pernah menang Royal Rumble gak sih? Pernah ya. Batista, Triple H 2, Randy Orton 2, Batista 2, Cody Rhodes 2, siapa lagi, Roman Reigns sekali. Gak begitu, Triple H 2 ya. John Cena sekali apa 2 kali ya, gue lupa. H 2 kali. Banyak di level-level elite yang udah 2 kali. Dan gue yakin sih kayaknya tahun ini Cody Rhodes finish the story di WrestleMania. Seperti yang gue bilang, kalau Cody Rhodes menang di tahun kemarin, kita nggak bakal bisa ngeliat Cody Rhodes di tahun sekarang gitu. Orang-orang kayaknya bakalan udah aja lupa gitu. Kalau sekarang orang-orang masih pengen Cody Rhodes finish the story gitu. Soalnya kita lihat lah tahun kemarin Cody Rhodes, jangan gitulah, kita lihat dari 2 tahun Cody Rhodes di WWE. Di tahun pertama dia lawan Seth Rollins, udah gitu cedera kan, udah cedera, balik lagi Royal Rumble, lawan Roman Reigns, kalah. Brock Lesnar selalu dia feud sama seru gitu, dia bisa jadi di level main event meskipun nggak jadi champion. Itu sebenarnya yang dibutuhin dari sama Cody Rhodes dan sama WWE. Kayaknya dites gitu loh, kenapa Cody Rhodes nggak bisa menang di WrestleMania, bukan nggak bisa menang, nggak dimenangin sama WWE. Jadi biar berkelanjutan, karena kalau udah menang ya udah gitu. Kayak Sami Zayn sama Kevin Owens menang di WrestleMania main event lawan The Usos, udah gitu, pas dia menang udah gitu, storynya beres.
sementara tugasnya Sami Zayn dan Kevin Owens untuk ngebawa terus ininya. Nah pertanyaannya, mereka bisa nggak kalau kayak orang-orang kayak John Cena, Triple H, Stone Cold, Roman Reigns? Menurut gue bisa. Sementara kayak si Cody Rhodes, gue nggak ngomong nggak bisa, tapi belum dites apakah dia bisa gitu megang World Champion. Dulu Seth Rollins pas jadi WWE Champion, pas menang di tahun berapa tuh, 2018 atau 2019 lawan Brock Lesnar. Setelah itu dia kayak flop gitu, dia kayak nyari gimana ya biar bisa cocok gitu, biar bisa orang tuh tune in nonton dia. Sementara sekarang dia jadi World Heavyweight Champion, oke gitu, dia jadi top starnya di Raw, jadi main eventer, bisa defend title tiap pay-per-view, sangat oke menurut gue. Jadi emang butuh waktu, dan Cody Rhodes, gue sih yang yakin Cody Rhodes bakal bisa ya jadi kayak gitu dengan dites di 2 tahun selama 2 tahun di WWE ini. Jadi gitu, kita tunggu aja gimana Elimination Chamber, dan kita tunggu WrestleMania apakah Cody akan finish story atau Cody akan bersambung the story-nya lagi, maksudnya kalah gitu. Jadi gue sampai ketemu di Stock Wrestling berikutnya.